Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari kita memuji Allah, mengagungkan Allah, khususnya pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini, hari-hari yang amal soleh di dalamnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita banyak bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian hadis kita. Hadis 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas 3. Yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid-masjid. Yang keempat adalah rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki, kalau hadisnya ya begitu ya, rajulani, 2 orang laki-laki tahabba fillahi, tentu perempuan juga termasuk ya. Ini disebutkan laki-laki tapi juga mencakup perempuan. Laki-laki yang saling mencintai karena Allah, juga perempuan yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi, mereka bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan amal yang sangat tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutahabbuna fillahi ala manabira min nur, ala manabira min nur yaghbituhum 'alaiha asy-syuhada an-nabiyyuna wasyuhada, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Manabira min nur. Mimbar itu artinya tempat yang tinggi. Itu arti kata mimbar. Makanya dinamakan mimbar karena dia tinggi. Ya. Lalu Nabi kalau berkhutbah, Nabi itu mimbarnya ada tiga trap, 3 tangga. Ya, beliau berdiri pada tangga yang kedua, duduk pada tangga yang ketiga. Kalau beliau berkhutbah, yaitu mihrabnya mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan mimbar karena dia tinggi, panggung. Jadi mimbar itu panggung kalau kita. Ya. Al-mutahabbuna fillahi ala manabira min nur. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala akan berada di atas tempat-tempat yang tinggi, panggung-panggung yang tinggi, mimbar-mimbar cahaya. Jangan bayangkan panggung dunia. Ya, tidak sama dengan tempat yang tinggi di akhirat kelak. Ya, kalau kita di dunia kan naik panggung itu kan biasanya orang khusus ya, diundang ke atas panggung. Ya, tempat yang memang dilihat semua orang. Ini mimbar ini, orang yang saling mencintai karena Allah akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Sampai kata Nabi, tempat itu sangat diinginkan oleh para nabi dan para syuhada. Ya. Dikhususkan Allah bagi orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi dikatakan Allah berkata pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna fi jalali?" Ainal mutahabbuna fi jalali? Mana dulu yang di dunia orang yang saling mencintai karena keagunganku? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Hari ini aku akan naungi mereka dengan naunganku, hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya pahala yang didapatkan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi mengatakan, la tu'minu
hatta la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Jadi hanya orang beriman yang akan masuk surga. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan tidak akan sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Awala adullukum ala syai', maukah kalian aku tunjukkan pada satu perkara, idza fa'altumuhu tahabbtum, yang jika kalian kerjakan kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Sebarkan salam. Itu salam akan membuat kita saling mencintai. Ya. Assalamualaikum. Karena salam itu kan doa. Ya, doa sebenarnya salam itu. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Warahmatullahi, dan semoga Allah merahmati Anda. Wabarakatuh, semoga Anda mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi baku marah, kita tidak mau doakan orang biasanya. Ya, nah juga baku marah, masih mau doakan dia. Tapi kalau mau menghilangkan kemarahan, doakan dia. Ya, doakan dia kalau mau menghilangkan kemarahan itu. Kita doakan orang, maka insya Allah kemarahan akan hilang di hati kita. Dan itu kata ulama, salah satu cara kalau kita benci sama orang, kalau kita marah sama orang, salah satu cara untuk menghilangkannya, doakan dia banyak-banyak. Ya, doakan dia banyak-banyak. Karena dia itu kan perlawanan itu. Kita kalau marah sama orang, benci sama orang, kita ingin dia celaka biasanya. Ya, kita ingin dia celaka, kita ingin dia dapat musibah, kita ingin dia kesusahan. Karena kita lagi jengkel, kita lagi marah sama dia. Tapi kalau kita mendoakan kebaikan, itu bertentangan dengan keinginan kita. Maka dia istilahnya bertarung di dalam hati kita itu, antara kebencian dan doa kebaikan bagi orang yang kita tidak suka. Ya, jika kita gempur terus dengan doa, maka insya Allah kebencian itu akan hilang. Kebencian akan hilang insya Allah. Yang tinggal ada yang lain, dia akan berganti dengan kecintaan. Karena kita mendoakan orang yang kita suka, yang kita cintai. Dan itu diantara perkara yang menguatkan saling mencintai diantara orang beriman adalah saling memberi salam. Saling memberi salam. Dahulu para sahabat saking semangatnya memberi salam itu, kalau mereka berjalan, tiba-tiba ada pohon besar di depannya, dia berpisah begini. Ketemu di sebelah pohon, dia bilang lagi Assalamualaikum. Ya. Itu saking semangatnya untuk memberi salam. Karena keutamanya yang sangat besar. Afshus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Ada 4 perkara yang kata Nabi menjadi semacam kunci surga. Ya, kunci surga. Yaitu kata beliau, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya. Nah, ini akhir-akhirnya bersajak nih, am semua. Afshus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan orang yang membutuhkan. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kau akan masuk surga dengan selamat. Nah, ini 4 kunci surga. Ya. Kunci surga ini. Salah satu adalah afshus salam, menyebarkan salam. Ya. Karena menyebarkan salam melahirkan kecintaan. Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu ada yang namanya sifat fanatisme, kesukuan yang sangat kental. Sehingga yang namanya berperang itu diantara mereka sangat mudah sekali menumpahkan darah. Ya, sangat mudah itu darah ditumpahkan. Orang-orang Arab di zaman jahiliyah kemana-mana bawa pedang. Ya. Kalau mana langsung pedang yang keluar. Ya, mirip-mirip juga kita ini orang di Sulawesi sering bawa pisau atau badi atau apa keris ya. Pokoknya dulu ya, zaman-zaman dulu. Kalau marah langsung keluar ini ya, alat benda tajamnya. Orang Arab jahiliyah begitu. Kemana-mana bawa pedang. Kalau baku marah, pedang yang keluar. Ya. Mudah sekali menumpahkan darah. Dan kalau ada orang di satu suku terbunuh, pasti sukunya akan menuntut balas. Dia cari juga satu dari suku yang membunuh, dia bunuh juga. Ya. Itu fanatisme jahiliyah yang sangat kental. Orang di zaman jahiliyah
Kalau ada orang bertengkar, yang sukunya pasti dia bantu. Biarpun yang suku dengan dia batil, salah. Ya, bagi mereka, ya, Anda bukan suku saya, ya ini suku saya akan tolong dia. Ada kisahnya seorang pedagang, ini waktu Nabi belum menjadi Nabi, sebelum beliau menjadi Rasul, ada seorang pedagang dari Yaman, menjual barang, diambil barangnya sama seorang pedagang Mekah, tidak dibayar-bayar. Maka dia naik ke Bukit Sofa, berhari-hari dia tagih, dan dibayar kasihan. Naik di Bukit Sofa, dia bersyair yang menunjukkan kesedihannya. Dia bilang, saya ini orang jauh, saya tidak punya saudara di sini, saya tidak punya yang bisa membantu, dan saya punya barang diambil. Ya, kalau di kampung saya ini sudah habis orang ini, tapi saya di kampung kalian, dan kalian ini tetangganya Baitullah. Kok kalian bisa menzalimi orang luar seperti ini? Tapi dalam bentuk syair. Kalau orang mendengar, akhirnya beberapa orang tidak peduli. Ini bukan orang Mekah, ini biar saja. Ya. Tapi ada beberapa orang tergerak hatinya. Di antaranya adalah paman-paman Rasulullah SAW. Maka mereka berkumpul ada 4 atau 5 suku, mereka berkumpul bikin kesepakatan. Dikenal kemudian dengan nama Hilf al-Fudul, kesepakatan untuk tidak membiarkan seorang pun dizalimi di Mekah. Nah, makanya 4 suku buat kesepakatan, mereka datangi itu orang yang ambil barang tidak bayar dalam bayar itu. Ya, kasihan orang dari luar. Menunjukkan awalnya memang sifat fanatisme kesukuan sangat kental. Maka itu Nabi sangat berkepentingan untuk menyatukan hati ya kaum muslimin, karena sebelumnya mereka berpecah-pecah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika dulunya kalian bermusuh-musuhan. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah satukan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian kemudian menjadi orang-orang yang bersaudara karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu persaudaraan dalam Islam dasarnya adalah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dasarnya adalah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi persaudaraan yang tulus. Ya, banyak juga persaudaraan di dunia, tapi biasanya tendensi duniawianya besar. Ya, kadang-kadang kita tuh menjalin hubungan dengan orang karena ada kepentingan duniawi. Karena itu pejabat banyak temannya. Ya, pejabat banyak temannya, banyak ketuk pintu rumahnya. Kenapa? Banyak kemaslahatan dunia bisa didapat. Ya, dia pemegang kebijakan. Ya, kalau mau dapat proyek dekat-dekat sama pejabat yang punya proyek. Ya, banyak sahabatnya itu pejabat. Kalau tidak bisa dapat. Tapi begitu jabatannya lepas, selamat tinggal. Sama pejabat baru kita akan bersahabat sama pejabat baru. Makanya kata Nabi, memegang jabatan itu manis ketika dipegang, pahit ketika dilepas. Ya, dulu banyak kawan, begitu kita sudah pensiun, jangan pensiun, tidak cuma jabatan, belum pensiun tapi sudah tidak pegang jabatan, orang sudah tinggalkan. Makanya kalau melihat sahabat yang tulus, kita jadi pejabat, tidak jadi pejabat, pensiun, kita kaya, kita miskin, orang tetap sambung silaturahmi, itu sahabat yang tulus. Berarti dia tulus. Kalau hanya kasih hadiah saat kita jadi pejabat, banyak hadiahnya datang, itu tidak tulus. Dan itu kebanyakan persaudaraan di dunia. Kebanyakan persaudaraan di dunia adalah persaudaraan yang memiliki tendensi duniawiyah. Ketika ada keuntungan duniawi yang bisa didapatkan dari seseorang, maka orang akan bersaudara. Tapi ketika sudah tidak ada keuntungan dunia yang bisa didapatkan, maka ya persaudaraan akan melemah, akan meluntur, bahkan silaturahmi sudah tidak pernah ada karena sudah tidak ada keuntungan dunia yang bisa didapatkan. Orang yang bersaudara karena Allah, yang saling mencintai karena Allah, persaudaraannya tulus. Bagaimana karena Allah? Karena Allah memang memerintahkan. Allah memerintahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersaudara dan saling mencintai karena Dia. Ya, Rasul mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi kenapa kita mencintai seorang muslim, seorang mukmin? Karena Allah perintahkan, Rasulnya perintahkan. Kenapa kita mencintai mereka? Karena ada pahala yang besar. Ini juga karena Allah.
Kita mencintai seorang mukmin, bersaudara dengannya karena kita tahu pahalanya tadi. Di hari kiamat tempatnya khusus. Mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mencintai seorang muslim, seorang mukmin, kita cintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita mencintai dia karena dia taat kepada Allah. Kenapa kita mencintai fulan? Karena dia orang yang taat, dia orang soleh, dia orang taat. Kalau kita melihat dia, kita pun termotivasi untuk beribadah. Ada orang seperti itu. Sebagian ulama itu, murid-muridnya seperti Ibnu Qayyim bercerita tentang Ibnu Taimiyah. Dia bilang itu Ibnu Taimiyah, kalau kita punya masalah, sedang susah, kita datang sama dia mau mengadukan masalah, cari jalan keluarnya. Dia bilang, begitu kita melihat wajahnya, hilang semua masalah. Ya, baru melihat wajahnya itu. Ada orang-orang soleh seperti itu. Ya, belum kita adukan masalah kita, rasanya sudah selesai itu masalah. Subhanallah. Ya, begitu juga Imam Az-Zuhri. Ya, dikatakan dari Imam Malik, gurunya Imam Az-Zuhri. Biasa kami mau mengadu sama beliau, begitu kita melihat wajahnya langsung hilang. Ya, itu orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintainya karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintainya, kita ingin dekat dengannya karena kita akan termotivasi. Ya, termotivasi. Kalau kita dekat dengan orang-orang yang soleh, kita akan termotivasi untuk beramal soleh. Ya. Tapi kalau kita lebih banyak berkumpul dengan para pemburu dunia, kita akan berlomba dengan mereka untuk mengejar dunia. Maka perlu juga banyak duduk dengan orang-orang soleh agar kita termotivasi untuk juga mengejar akhirat. Itu makna daripada bersahabat dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah perintah Allah dan Rasulnya, anjuran Allah dan Rasulnya, karena pahalanya yang besar dan karena dia seorang yang taat kepada Allah, sehingga ketaatan itu menyenangkan kita dan bisa memotivasi kita untuk juga memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira indah dapat kita jelaskan pada sumber ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kata cinta itu kan ada indikator sebenarnya sesama muslim. Indikator mana sebenarnya yang kira-kira itu menjadikan itu masuk dalam kriteria saling mencintai karena Allah. Artinya kalau orang bilang saling mencintai pasangan suami istri, itu kan ada indikatornya mereka bersama. Ya. Tapi kalau indikatornya saling mencintai sama muslim itu kan banyak kita bersaudara semua. Itu indikator-indikatornya apa sih itu bisa masuk kriteria itu? Ya, tentu yang pertama yang ada di hati itu yang paling pertama, itu hanya kita yang tahu pertama ya, bahwa kita mencintai seorang muslim karena hati kita kepada dia. Kemudian secara lahiriah ya kita bisa melihat orang yang saling mencintai karena mereka suka bertemu, misalnya suka bersilaturahmi, saling bantu, saling tolong menolong, ya bahkan biasanya belum dimintai tolong sudah ditolong, ya ada derajat-derajat ukhuwah ya yang dengannya kita bisa mengukur bagaimana kecintaan kita kepada saudara kita seorang muslim. Yang pertama ulama istilahkan dengan si'atus sadri, kelapangan dada, lapang dada. Meskipun kita saling mencintai, saling bersahabat, kadang-kadang ada saja pergesekan di antara kita yang mungkin menyebabkan kita menjadi marah kepada saudara kita. Jangan kita sahabat saja pernah terjadi. Antara Abu Bakar dan Umar saja pernah terjadi cekcok antara dua sahabat yang paling mulia ini. Antara beberapa sahabat pernah terjadi gesekan di antara mereka. Tetapi ketika orang itu saling mencintai karena Allah, itu mudah untuk saling memaafkan. Ya, mudah untuk saling memaafkan. Karena itu tingkatan yang pertama adalah si'atus sadri, lapang dada. Ya, ketika ada saudara kita berbuat salah kepada kita bisa melapangkan dada dan mudah memberi maaf kepada orang yang berbuat salah. Yang kedua, kata Nabi, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan kalian sampai dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Itu tanda bahwa kita mencintai seorang. Kita suka apa yang kita suka, kita juga mau dia dapatkan. Apa yang kita tidak suka, kita juga tidak mau dia dapatkan. Ya. Jadi misalnya itu juga akan mempengaruhi sikap kita kepada orang.
Misalnya, kita suka kalau orang tersenyum sama kita. Kita juga tersenyum sama orang supaya kita juga suka dikasih begitu. Kita suka kalau orang berbuat baik kepada kita juga berbuat baik sama orang. Kita tidak suka orang menceritakan kejelekan kita, maka kita juga jangan menceritakan kejelekan orang. Intinya apa yang kita suka untuk diri kita, seharusnya kita suka untuk saudara kita. Dan apa yang kita tidak suka terjadi pada diri kita, kita juga tidak ingin terjadi pada diri saudara kita. Yang ketiga yang paling tinggi adalah mendahulukan saudara. Ya, mendahulukan, namanya al-ithar. Saat dia punya kebutuhan dan kita juga sebenarnya sedang punya kebutuhan, tapi kita bisa mengutamakan orang lain, inilah yang paling tinggi daripada ikatan persaudaraan itu. Ya, namanya al-ithar. Allah berfirman, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan saudaranya daripada diri sendiri meskipun mereka juga butuh. Kita kalau menolong orang dalam keadaan lapang itu kan mudah saja. Ya, mudah saja. Tapi membantu orang dalam keadaan kita juga butuh, itu tidak mudah. Maka itu persaudaraan yang paling kuat ketika kita bisa bantu orang sementara kita juga butuh. Jadi ada 3 tingkatannya itu orang membantu orang. Yang pertama, membantu saudara ketika dia minta tolong. Ya. Dia minta bantuan, kita bantu, dan kita mampu kita bantu. Tapi syaratnya dengan dengan senang hati gitu. Kan ada juga orang minta tolong, dia bantu tapi wajahnya agak lain-lain. Ya. Itu tidak termasuk itu. Ya. Dia bantu juga tapi kelihatan dari wajahnya ini, ya, kayak terpaksa dia membantunya. Itu belum itu masih harus diolah lagi hati itu. Ya, masih harus kita orang minta tolong, kita bantu dengan senang hati. Alhamdulillah, saya tidak tahu kalau kau butuh ini, dan kau beli itu, alhamdulillah saya jadi tahu, maka saya senang membantu kamu. Ya. Jadi kita membantu dengan senang hati. Sama dengan sedekah ya. Sedekah itu qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Kita juga bantu untuk kita bilang, kamu ini malas kau bekerja. Ya, kita kasih bantuan tapi kita celah-celah juga. Kalau juga menerima tidak enak. Ya, kita kasih bantuan itulah. Sudah kau datang lagi. Terakhir saya kasih kau ini. Jadi ya kita bantu juga tapi orang yang menerima dia merasa sedih itu. Ya, dia merasa sedih. Jadi berikanlah bantuan dengan senang hati. Nah, itu yang terendah itu. Yang terendah. Nah, di atasnya itu memberikan pertolongan sebelum diminta. Kita tahu lagi susah orang ini. Kita sudah bantu dia sebelum dia minta. Nah, ini lebih tinggi. Tadi kan nanti minta tolong baru kita kasih bantuan dengan senang hati. Yang di atasnya kita tahu dia susah, langsung kita berikan pertolongan. Ya. Kalau para khalifah dulu kan mereka bahkan cari di mana ada, karena mereka yang pemimpin jadi punya rasa tanggung jawab, keliling seperti Umar keliling di Madinah. Siapa orang butuh di antara rakyatnya ini kira-kira? Ya, kisahnya masyhur ya, kisah ibu yang masak batu itu ya, untuk anaknya yang kelaparan. Nah, itu dia memang cari siapa orang susah, dia cari untuk dia bantu. Nah, dia mampu dan dia bantu. Yang kedua, yang ketiga, dia juga butuh, tapi orang juga butuh, dan dia bisa mendahulukan orang daripada dirinya. Ini yang paling tinggi. Ayatnya kita bacakan tadi. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mengutamakan orang lain daripada dirinya meskipun dia juga butuh. Ini susah. Jadi kisahnya itu ayat sabab nuzulnya ada sahabat Nabi datang hijrah dari Mekah, tiba di Madinah. Namanya orang hijrah zaman itu perjalanan 10 hari, 10 malam, tidak bawa apa-apa, ya, seadanya saja, makan sekadarnya saja, tiba di Madinah dalam keadaan kelaparan. Rasulullah SAW biasanya beliau menjamu langsung tamunya, ketika ada orang datang beliau jamu. Pas malam itu memang Nabi juga tidak punya makanan, karena beliau juga orang sangat sederhana. Kata Aisyah, kadang-kadang Nabi itu 2 purnama hanya ada air putih dengan kurma di rumah Rasulullah SAW. Pas malam itu di rumah Nabi tidak ada makanan sama sekali. Kasihan ini ada sahabat baru tiba. Maka Nabi umumkan sama sahabat, siapa yang kira-kira bisa layani saudara kita yang baru tiba dari hijrah ini? Ada seorang sahabat, dia bilang, saya Rasulullah. Dia ingat masih ada makanan di rumahnya. Dibawalah orang itu ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, ini ada sahabat Nabi baru tiba dari Mekah, dia butuh makan, dia baru tiba dari hijrah.
Dan saya ingat kita masih punya makanan. Dia bilang istrinya, kan kita juga belum makan ini, makanan kita ini kita belum makan. Bilang tidak apa-apa, kita ini kasihan baru datang 10 hari perjalanan orang kasihan ini. Ya. Maka dia bilang anaknya juga belum makan, dia bilang kasih tidur dulu, kasih tidur. Jadi istrinya kasih tidur anaknya, kemudian makannya dikeluarkan. Itu orang makan pakai nampan, keluarkan nampannya. Dia berpikir ini kalau saya makan sama-sama dia tidak merasa kenyang ini, makanan juga tidak banyak. Ya, maka dia ingin supaya ini tamunya makan sendiri saja. Tapi kalau dia tidak makan pasti tidak mau makan juga. Maka dia pergi pura-pura kasih bayi dia punya lampu, dulu pakai lampu teplok ya. Kasih bayi tiba-tiba mati begitu. Mati lampu. Dulu kan tidak ada korek api. Orang kalau mau kasihnya lampu kan dia pakai batu di gesek-gesek lama sudah. Kita makan saya kata biar gelap-gelap. Dia sengaja dia matikan lampunya supaya bisa makan dalam gelap. Maka makanlah mereka berdua. Yang tuan rumah dengan tamunya, tuan rumah cuma kasih bunyi-bunyi tangannya di atas nampan. Seperti dia makan. Ya ini tamunya merasa sama-sama makan, dia makan dengan lahap. Sampai habis itu makanan. Sampai habis. Tuan rumah tidak makan sama sekali. Maka besoknya dipanggil sama Nabi, kau bikin apa tadi malam katanya? Ini ada ayat turun ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Luar biasa. Mampu mengutamakan orang lain meskipun dia juga sangat butuh. Nah itu kualitas ya. Ini kita bisa mengukur bagaimana kita mencintai saudara kita dengan beberapa indikasi tadi. Wallahu taala. Silakan kalau masih ada, mungkin satu lagi. Ya silakan. Yang terus diceritakan juga keluar apa yang menjadi penyebab asap di rumah itu, kayak ular-ular keluar seperti itu. Wallahu alam, saya belum tahu kalau itu. Keluarga dan tamu yang ular-ular semua itu keluar dari rumahnya sendiri yang keluar dari tamu. Mungkin saya boleh jadi ya, salah satu utamanya. Dan biasanya itu kisah ada banyak versinya. Ya mungkin ada versi-versi yang lain mungkin menceritakan seperti itu. Ada beberapa riwayat biasanya. Masih ada. Ya. Menyambung kemarin terkait kewajiban sholat masjid. Saya masih bingung terkait yang disebut masjid itu seperti apa. Banyak versi katanya ada yang tapi harus ada yang sholat di situ. Jadi kalau sholat ini yang ada di kantor mungkin sholat subuh ada masjid. Ya. Semua tempat yang dikhususkan untuk sholat disebut sebagai masjid. Meskipun tidak dikerjakan sholat Jumat di dalamnya. Yang dikerjakan sholat Jumat namanya masjid jami'. Ya, namanya jami'. Masjid yang mengumpulkan semua orang ketika hari Jumat. Di zaman Nabi banyak masjid di perkampungan sekitar kota Madinah. Misalnya Mu'ad bin Jabal itu di kampungnya di pinggir kota Madinah ada masjid kaumnya. Jadi beliau kalau sholat 5 waktu sholat sama Nabi, kemudian karena dia imam di kampungnya, baru dia pulang di kampungnya jadi imam lagi. Tapi niatnya sudah niat sholat sunnah. Tetapi masjid-masjid di perkampungan itu tidak dipakai sholat Jumat. Semua orang kalau sholat Jumat datang ke masjid Nabawi. Itu di zaman Nabi SAW. Maka ada istilah dulu masjid jami'. Ya masjid jami' itu masjid yang dipakai sholat Jumat. Jadi masjid-masjid kecil itu masjid-masjid perkampungan jadi dipakai. Cuma karena sekarang kaum muslimin sudah banyak sekali jumlahnya, kalau masjid jami' mau diandalkan tidak akan cukup. Nah, maka sekarang masjid-masjid perkampungan pun dipakai untuk sholat Jumat. Asalnya dulu waktu mungkin kaum muslimin masih sedikit dan masjid juga masih jami'nya cukup besar, bisa menampung masyarakat juga masih sedikit, ya mereka sholat Jumatnya di masjid jami' berkumpul semuanya. Itu sunnahnya, itu bagaimana kaum muslimin selalu berkumpul. Makanya juga di sholat Id hari raya Nabi tidak sholat di masjid, sholatnya di lapangan. Kenapa? Karena hari raya itu biar perempuan disuruh keluar semua. Kalau sholat 5 waktu kan perempuan lebih afdol di rumahnya, sedikit yang ke masjid, jadi cukup. Tapi kalau sholat Id tidak cukup. Nabi perintahkan sampai perempuan-perempuan yang di pinggir istilahnya ya, gadis-gadis yang usia, kalau zaman dulu kan orang cepat menikah, ya usia nikah itu biasa istilahnya di pinggir di rumah, ya itu disuruh keluarkan semuanya, ya bahkan yang haid
yang sedang haid dan bilang keluarkan semuanya. Yang haid penting tidak sholat memang, mereka duduk di tempat yang tersendiri, tapi tetap hadir di sholat itu untuk menyaksikan syiar kaum muslimin. Jadi sholat itu sampai yang haid pun keluar, ya dikeluarkan dari rumah untuk mendengarkan khutbah, menyaksikan orang sholat, sehingga banyak sekali pada sholat id. Makanya Nabi sholat di lapangan. Nah, lapangan itu istilahnya musolla. Jadi musolla itu dulu zaman Nabi musolla itu lapangan. Sekarang musolla masjid kecil. Dulu musolla itu yang besar lapangan, ya. Karena masjid tidak buat sholat di musolla namanya, ya. Namanya musolla id, ya, tempat sholat id. Kayaknya hari Jumat dikumpul laki-laki di satu masjid, hari raya dikumpul muslimin muslimat di satu tempat, ya, untuk melaksanakan sholat hari raya. Sekarang juga sudah mulai agak hilang kita lihat sunnah sholat hari raya di lapangan, mengumpulkan sebanyak-banyaknya kaum muslimin. Jadi kalau memang sekarang ya karena terlalu banyak juga masjid, masing-masing masjid bikin sholat id sendiri-sendiri. Ya sunnahnya kita semuanya kalau satu kampung ini perumahan dosen ini bisa lah kita bikin satu sholat id. Apalagi kita punya lapangan di luar sana. Ya ini kalau bisa kita diinisiasi oleh Masjid Sufadi bagus sekali nih. Ya bisa mengumpulkan masjid-masjid di kompleks ini. Kita hidupkan sunnah coba. Kita hidupkan sunnah lagi. Ini sunnah yang sudah lama orang kita sudah lupakan ini sunnah. Lama-lama bisa hilang sunnah ini. Sunnah sholat di lapangan. Kita juga di lapangan, tapi lapangan depan masjid kita kecil saja, ya. Karena sebenarnya sunnahnya itu bukan cuma sekedar tempat terbuka, ya, tapi dia tempat terbuka dan mengumpulkan seluruh kaum muslimin yang mungkin untuk dikumpulkan. Itu sunnahnya di situ. Sehingga dia menjadi syiar. Beda kita punya syiar kalau masing-masing kita sholat di masjid sendiri dengan kalau kita berkumpul di satu tempat terbuka, syiarnya itu luar biasa. Ya, apalagi sampai tadi perempuan haid pun dikeluarkan untuk menyaksikan syiar kaum muslimin. Ya. Wallahu ta'ala. Barangkali cukup ya sudah isyraq. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين